Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih terus bersama saya Ki Diwantoro, channel yang selalu membahas mistik dan misteri. Tidak lupa saya doakan sehat dan sukses selalu untuk saudaraku dimanapun berada, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, saudaraku, pembahasan sore ini kita belajar menerapi diri sendiri, artinya belajar menyembuhkan penyakit pada diri sendiri menggunakan terapi zikir. Tapi zikir di sini beda ya saudaraku, bukan seperti zikir sebelumnya yang artinya sebelum di video-video sebelumnya kita menggunakan zikir-zikir dengan ayat yang harus dibaca ratusan bahkan ribuan kali. Kita coba tingkatkan ekspektasi kita untuk mencapai kesadaran lebih tinggi lagi dengan menggunakan zikir Yahu Allah ini. Nah, saudaraku, bagi Anda yang mempunyai penyakit apapun seperti stres, seperti pokoknya intinya penyakit apapun, baik penyakit medis maupun penyakit non medis, Anda bisa lakukan terapi ini, terapi mandiri ya. Insya Allah jika Anda lakukan terapi ini dengan benar, Anda bisa mendapatkan kesembuhan lebih cepat dari sebelumnya. Dan terapi ini sudah beberapa kali dibuktikan untuk terapi-terapi kesembuhan penyakit apapun. Begini saudaraku, Anda cari waktu luang, artinya Anda punya waktu luang paling tidak 30 menit sampai 1 jam ya kan? Setelah Anda mendapatkan kira-kira waktu luang, Anda cari tempat ya, dimanapun bisa, tapi lebih bagus sih saya sarankan di luar rumah, di luar ruangan, artinya di alam terbuka. Selain energi alam yang bagus, kita juga bisa penyegaran udara yang masih segar. Tapi kalau memang tidak ada tempat di alam terbuka atau Anda tidak punya waktu untuk pergi keluar ke alam terbuka, Anda juga bisa lakukan di rumah, di dalam ruangan, dengan syarat pintu dan jendela terbuka lebar agar sirkulasi udara bisa berjalan atau berganti dengan cepat. Nah, posisi Anda boleh duduk bersila. Jika tidak bisa bersila, Anda boleh duduk bersimpu seperti sholat itu. Lalu jika tidak bisa, Anda boleh selonjorkan kaki juga. Intinya posisinya Anda nyaman, tapi pundak belakang tetap masih dalam posisi tegak lurus. Nah, setelah itu kita tangan taruh di atas sini, di atas kaki. Kita menggunakan zikir Hu Allah. Bagi yang non muslim, Anda juga bisa melakukan ini karena Allah sendiri tidak mengkotak-kotakan umatnya yang beragama apapun. Artinya Tuhan itu rahmat bagi semua alam. Tuhan itu Tuhan untuk semua makhluk. Anda yang muslim non muslim bisa melakukan ini walaupun dengan cara muslim. Setelah duduk santai, relax ya kan, Anda tarik nafas panjang pelan, buang pelan dulu. Ini tetap menggunakan hidung ya, jadi mulut tetap rapat tertutup. Anda rilekskan dulu, tarik nafas pelan panjang dari hidung, buang nafas panjang pelan dari hidung juga, kira-kira 3 kali, 5 kali. Lalu setelah Anda lakukan itu, Anda fokus di pangkal hidung, mengamati keluar masuknya nafas ya. Jadi nafas masuk Anda amati lewat pangkal hidung, nafas keluar Anda rasakan juga lewat pangkal hidung. Nah, rasakan juga nafas masuk, nafas keluar, terus seperti itu. Lalu ditambahi, saat nafas masuk batin Anda mengucap kata Hu, saat nafas keluar batin Anda mengucap kata Allah. Jadi saya contohkan seperti ini. Fokus di pangkal hidung, rasakan nafas masuk, nafas keluar.
jangan ditahan dan jangan dipaksakan. Biarkan saja mengalir apa adanya. Nafas masuk kata hu, nafas keluar kata Allah. Nafas masuk, batin mengucapkan hu, keluar Allah. Masuk hu, keluar Allah. Nah, terapi ini terus Anda lakukan minimal 30 menit sampai 1 jam. Cirinya Anda nanti akan memasuki ke dalam situasi hening yang sangat dalam. Nah, cirinya apa kita masuk ke hening yang paling dalam? Itu nanti Anda mulai merasakan ngantuk, ya seperti orang tidur tapi tetap tersadar. Terus nikmati terus situasi itu. Jangan menggunakan pikiran, artinya gunakan rasa untuk merasakan tadi dilatihnya melalui keluar masuknya nafas, itu kan melatih rasa juga. Jika ada pikiran kemanapun, misalnya pikiran A, B, C, D, jangan Anda hiraukan, biarkan saja dia berkeliaran, tapi Anda tetap fokus di keluar masuknya nafas. Ya. Nanti kira-kira biasanya tergantung orangnya beda-beda ya. Dia ada yang 10 menit sudah masuk ke dalam hening, ada yang butuh proses lama. Nah, saat Anda sudah mulai mengantuk dan memasuki situasi hening, artinya benar-benar tidak ada apa-apa lagi, kosong, Anda juga tidak menggunakan pikiran, jangan gunakan ambisi, jangan gunakan pembayangan apapun, jangan gunakan apapun, tetap menggunakan rasa di dalam hati sambil terus dinikmati. Nah, terapi ini jika Anda lakukan paling tidak setiap hari atau sehari sekali, itu Anda akan mengalami proses penyembuhan yang sangat cepat. Kenapa saya bilang Anda mengalami proses penyembuhan yang sangat cepat? Karena logikanya seperti ini ya saudaraku. Saat Anda capek, lelah, letih, lesu, Anda tidur, bangun pagi, Anda sudah tidak merasakan itu kan, Anda sudah tidak merasakan lelah, letih, lesu, capek lagi, padahal hanya dengan tidur. Kenapa dengan tidur lelah, letih, lesu, capek bisa hilang? Karena di dalam tidur Anda beristirahat total, Anda masuk ke dalam keheningan yang paling dalam. Cara kerja zikirnya juga seperti itu ya. Saat kita memasuki posisi hening yang paling dalam, ya kan, posisi hening yang sudah nyaman, tapi kita tetap dalam kesadaran, itu secara otomatis sel-sel kita yang rusak akan terbarui. Syaraf-syaraf yang mulai tidak bekerja dengan semestinya itu seolah-olah tersusun, tertata dengan rapi. Jadi intinya seolah-olah tubuh kita kayak mempunyai sistem penyembuhan yang sangat luar biasa. Dan itu kenapa sayang sekali kalau tidak kita manfaatkan ya saudaraku. Nah, saat posisi hening, tubuh tidak bergerak sama sekali, artinya jasad benar-benar beristirahat, tapi kita masuk ke dalam kesadaran yang benar-benar sadar. Bahkan selain sel-sel yang meregenerasi, penyembuhan, jika ada penyakit yang berat pun itu seolah-olah diperbaiki oleh sistem, walaupun tidak secara langsung. Jika Anda rutin mengamalkan terapi ini, insya Allah dalam waktu cepat Anda akan mendapatkan kesembuhan. Nah, untungnya apalagi selain terapi zikir ini untuk penyembuhan, banyak sekali saudaraku, banyak sekali faedahnya, apalagi jika kita bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Selain kita jauh dari stres, jauh dari rasa galau, jauh dari rasa apapun, itu kita bisa menyikapi hidup, kita bisa mendapatkan solusi dari setiap masalah dengan benar.
logikanya seperti ini. Kita berlatih nafas masuk, nafas keluar. Artinya kita berlatih mengikuti kehendak Tuhan. Jika kehendak Tuhan kita paksakan, maka tubuh kita akan merasakan sakit karena tubuh kita tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Contohnya seperti ini. Jika saudaraku ambil nafas, tahan sebentar di dada, ya kan? Paling lama 30 detik sampai 1 menit, saudaraku sudah tidak kuat menahan nafas kan. Yang ada kepala puyeng, berkunang-kunang. Nah, itu contoh dasar, logika dasar jika kita melawan kehendak Tuhan. Artinya, siapa yang menggerakkan nafas masuk, siapa yang menggerakkan nafas keluar, itu adalah kehendak Tuhan. Walaupun nafas masuk keluar itu melewati tubuh kita, kita tidak punya kuasa apa-apa. Kita tidak bisa memberhentikan atau menahan nafas yang masuk atau yang keluar. Jika kita tahan, maka tubuh jasad akan merasakan sakit. Jadi intinya ikuti saja kehendak Tuhan. Begitupun juga dengan kehidupan keseharian. Jika kita mengikuti kehendak Tuhan, maka kita akan merasakan di hati sangat lapang, di hati sangat ikhlas, di hati sangat sabar. Ya kan? Jika kita menahan atau menolak dalam kehidupan ini kehendak Tuhan, maka kita galau, stres, akhirnya bunuh diri. Dan tanpa bunuh diri pun penyakit-penyakit yang lain akan datang ke dalam tubuh kita. Nah, ini pembelajaran yang sangat bagus sekali buat diri saya sendiri ya saudaraku. Artinya kita belajar mengikuti kehendak Tuhan dengan nafas keluar masuk. Nah, di dalam kehidupan pun kita juga harus seperti itu. Jika kehendak Tuhan menginginkan B atau C, kita tidak akan bisa melawan untuk menjadi A. Karena nantinya akan sakit jasad kita. Jadi ikuti saja kehendak Tuhan, B atau C. Ikuti saja kehendak Tuhan, baik atau buruk. Karena sejatinya baik dan buruk itu tidak ada. Yang ada bagaimana kita mengisi sesuatu yang kehendak Tuhan itu menjadi baik atau menjadi buruk. Karena kehendak Tuhan tetap baik untuk umatnya. Nah, banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil saudaraku, terutama dari dalam diri kita sendiri ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil, belum lagi pembelajaran dari alam sekitar, proses-proses kehidupan. Nah, next kita akan terus kaji dan bahas pelajaran-pelajaran yang akan terus meningkatkan potensi diri dan akan terus meningkatkan kesadaran kita akan Tuhan. Terima kasih saudaraku. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda dan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.